Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Dewi, NIM 2003051011 dari program studi D3 Analis Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang ujian tengah semester 1 Agama Hindu. Nah, soal pertama yaitu Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Nah, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti ajaran kebenaran. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kasih kepada makhluk hidup yaitu dengan cara menolong sesama, bergotong royong, berbakti kepada guru rupake, saling menyayangi sesama makhluk hidup, dan selalu melakukan persembahyangan seperti misalnya Trisandia, Mecanang, dan Membatan Saiban. Kemudian soal kedua yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Nah, jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Hal itu bisa terjadi karena di mana pada saat kita mengucapkan mantra dengan benar dan berulang-ulang, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang, di mana pada saat kita mengucapkan suatu mantra dengan benar, kita akan merasakan suatu ketenangan, kemakmuran, dan kita akan mendapatkan pencerahan. Karena di mana mantra ini merupakan sebuah kata atau kombinasi kata yang kuat dan ampuh yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya akan merasa melintasi lautan kelahiran kembali. Selanjutnya, soal ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan sempat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, pengalaman hidup yang pernah saya alami sesuai dengan renungan di atas yaitu contohnya seperti halnya pada saat saya masih bersekolah di sekolah menengah atas atau SMA, di mana saya yang sebagai siswa masih dikatakan dalam masa-masa Brahmacari, yang dimana wajib hukumnya untuk menuntut ilmu bagi masa depan karena apapun yang kita lakukan sekarang maka akan menunjukkan siapa kita nanti di masa yang akan datang. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Sebelum meditasi cucilah muka, tangan serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Nah, jelaskan masing-masing tahap-tahapan tersebut. Di sini, tahapan pertama yaitu yama, yang dimana yaitu pengendalian, di mana pengendalian ini merupakan bentuk larangan atau pengendalian diri dari segi jasmani seperti dilarang untuk membunuh, berbohong, dan tidak merebut hak milik orang lain. Tahapan kedua yaitu asana atau sikap tubuh, yang dimana suatu cara atau sikap duduk yang baik, kuat, dan menyenangkan. Kemudian tahapan ketiga yaitu pranayama atau yang sering disebut dengan latihan pernafasan, di mana pranayama ini merupakan pengaturan nafas atau pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung. Kemudian tahapan terakhir sesuai tahapan terakhir sesuai pada tahapan yang di atas yaitu dhyana, yang dimana mulai meditasi yang menciptakan mantra, merupakan keadaan arus pikiran yang tertuju pada objek tanpa terputus-putus. Kemudian soal nomor 5, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan kesehatan pranayama dan berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Badan dan pikiran, serta gambarkanlah rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, di sini hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan kesehatan pranayama yaitu di mana yoga Surya Namaskar ini merupakan suatu gerakan dari salah satu yoga yang ada seperti pranayama
yang dimana untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan mental maupun fisik. Contoh asanas yang cocok untuk badan dan pikiran yaitu Adho Mukha Savasana dan Padastasana. Kemudian, gambaran rangkaian dari yoga Surya Namaskar yang saya ketahui yaitu seperti Pranamasana, yang dimana maknanya yaitu untuk relaksasi dan memperbaiki postur tubuh. Kemudian, Uttanasana, yaitu untuk melatih kekuatan lengan. Ketiga, Padasana, yang dimana maknanya untuk memperbaiki pencernaan dan menurunkan tekanan darah. Kemudian yang keempat yaitu ada Bhujangasana, yang maknanya untuk memperkuat otot perut. Dan yang kelima yaitu Adho Mukha Savasana, yang dimana maknanya untuk menenangkan suatu pikiran. Selanjutnya, soal nomor 6. Ide Sangyang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka atau Tuhan ada di mana-mana. Nah, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Baik, kita dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana atau bersifat Vyapi Vyapaka yaitu dengan cara sembahyang, menyayangi sesama makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia lainnya. Karena di dalam setiap tubuh makhluk hidup itu terdapat Tuhan. Dan dapat juga kita buktikan dengan cara tidak langsung yaitu ketika kita ada hambatan atau halangan untuk mencapainya. Contohnya seperti gambar di bawah. Kemudian, soal nomor 7. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kasih yaitu dengan cara saling tolong menolong atau bergotong royong sesama umat beragama, kemudian saling menyayangi sesama makhluk hidup seperti misalnya hewan, tumbuhan, ataupun sesama manusia, dan kita wajib untuk rajin sembahyang. Contohnya juga dapat kita lihat seperti gambar yang di bawah. Kemudian, soal nomor 8. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami, yang dimana ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasilnya yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, pengalaman hidup yang pernah dialami yaitu sesuai dengan renungan di atas, seperti halnya pada saat saya juga masih bersekolah di SMA Negeri 2 Singaraja atau sekolah menengah atas, yang dimana saya sebagai siswa masih dikatakan dalam masa brahmacari, yang dimana wajib hukumnya untuk menuntut ilmu bagi masa depan, karena apapun yang kita lakukan sekarang maka akan menunjukkan siapa kita nanti di masa yang akan datang. Kemudian, soal selanjutnya yaitu nomor 9. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi ini bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu saja. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Pertanyaannya itu, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, yoga asanas ini sangat penting untuk meditasi yaitu karena baik untuk melatih konsentrasi dan meditasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita agar selalu harmonis dan tentram. Contoh yoga asanas ini dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Kemudian, soal yang terakhir yaitu nomor 10.
Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dimana dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu disebut pandita dan pinandita. Nah, jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Syarat penyucian lahir batin orang suci yaitu pertama, selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin, mampu melepaskan diri dari keduniawian, tenang dan bijaksana, mampu membaca kitab suci Weda, selalu berpedoman pada kitab suci, kemudian teguh melaksanakan tapa brata, sukla brahmacari, jika ia suami istri, harus merupakan pasangan yang sah, dan paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia secara mendalam, berbudi pekerti luhur, dan yang terakhir, ia tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatannya. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan perkataan yang tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.